kali ini saya akan berbagi informasi sedikit ya mengenai tips bagaimana ketika kita menerima kiriman paket tanaman hias ya. Terutama dalam hal ini saya akan mencoba dikhususkan tipsnya terkait dengan tanaman hias suplir. Jadi bagi teman-teman yang melakukan pemesanan online, belanja online tanaman hias suplir, tanaman hias suplir itu kan dikirim melalui paket ya, melalui jasa kurir. Kita tidak tahu perjalanannya seperti apa sampai ke rumah, hingga akhirnya sampai ke rumah teman-teman sekalian. Di perjalanan mungkin saja cuaca panas ya, terjebak macet, atau bisa jadi mungkin ya tanaman hias suplir Anda di perjalanan itu terbanting-banting ya, atau tertumpuk-tumpuk oleh paket lain. Maka dari itu saya akan berikan informasi mengenai bagaimana cara melakukan perawatan ya ketika teman-teman baru saja menerima paket tanaman hias suplir. Oke, anggap saja teman-teman terima tanaman hias suplir ya. Tanaman hias suplir yang teman-teman online order secara online itu nyampe ke depan rumah teman-teman. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah dibuka kardusnya kan, yang paketnya dibuka, kemudian jangan lupa diperiksa apakah ada daun yang layu ya dan sebagainya. Nah, ini kebetulan di depan teman-teman sekalian ini salah satu jenis tanaman hias suplir. Ini namanya tanaman hias suplir melati mini ya, ini bergerombol daunnya. Nah, ketika teman-teman menerima tanaman hias suplir ya, dibuka paketnya, kemudian teman-teman menerima tanaman hias suplir teman-teman itu misalkan ada daun-daun layu ya. Caranya teman-teman pangkas saja daun layunya, pangkas. Apa gunanya pemangkasan tersebut? Gunanya adalah untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru ya. Kemudian setelah dipangkas, jangan lupa teman-teman semprotkan juga akarnya dengan menggunakan ada ya vitamin B1 gitu ya. Karena begini teman-teman, sepanjang perjalanan bisa saja suplir yang teman-teman kirim ya, yang teman-teman pesan secara online itu mungkin di tengah perjalanan bersama kurir itu terjebak macet, kemudian kondisi jalanannya entah cuacanya panas ya, pastinya kesekep dong ya. Nah, bisa saja itu terjadi ya, tanaman hias suplir teman-teman layu ya. Nah, itu bisa menyebabkan tanaman hias suplir teman-teman menjadi stres gitu. Makanya caranya dipangkas ya. Atau bisa juga ada beberapa pelanggan mungkin saja terjadi batang-batang suplirnya itu pada patah gitu ya, pada patah batangnya. Nah, itu bisa disebabkan karena memang mungkin ya, karena kan paket itu banyak ya, kurir itu bukan hanya menerima dan mengirimkan paket yang teman-teman order secara online, bukan hanya teman-teman saja, ada ribuan paket mungkin, dan dalam satu mobil mungkin ada ratusan paket, dan itu bisa saja terjadi tanaman hias yang ada dalam paket tersebut itu tertumpuk, atau mungkin bisa saja petugasnya itu tidak tahu ya bahwa itu adalah tanaman hias, dilempar begitu saja ya. Ada ya kejadian ya seperti itu. Makanya tidak heran ya ketika teman-teman mungkin bisa menemukan ya tanaman hias yang teman-teman terima, bisa saja ya itu terjadi kepada teman-teman sekalian, atau namanya ada yang patah batangnya dan sebagainya. Nah, caranya itu dipangkas. Setelah melakukan pemangkasan, teman-teman jangan lupa semprotkan B1. B1 gunanya untuk menekan tingkat stres ya, agar tanaman hias tersebut tidak terlalu stres. Makanya diberikan B1, disemprotkan saja begitu ya ke akarnya, bukan ke daunnya. Setelah itu teman-teman jangan lupa tempatkan tanaman hias suplir teman-teman yang teman-teman pesan tersebut di tempat yang teduh ya. Tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari secara langsung
karena sinar matahari yang menyengat ke daun itu akan menyebabkan ya daun suplir terbakar, karena tanaman suplir tidak membutuhkan full sun ya, tidak membutuhkan sinar matahari secara banyak gitu. Makanya tempatkan tanaman hias suplir teman-teman di tempat yang teduh. Kemudian jauhkan tanaman suplir ya, sebisa mungkin hindari tanaman suplir agar tidak terkena air hujan ya, apalagi air hujan secara langsung itu akan menyebabkan daun-daun, secara berdasarkan pengalaman saya itu daunnya akan menjadi kecoklat-coklatan, ada juga yang menyebabkan daunnya layu dan lain sebagainya. Nah, untuk penyiraman teman-teman juga lakukan penyiraman secukupnya, jangan terlalu basah ya, maksudnya jangan terlalu menggenang juga, karena itu akan menyebabkan si akar menjadi busuk ya. Siram secukupnya. Kalau cuacanya dirasa dingin ya, musim dingin ya, musim hujan ya cukup 2 hari sekali. Tapi kalau panas itu bisa setiap hari, tapi cek agar tidak terlalu menggenang si airnya tersebut. Intinya cek saja kelembabannya ya. Kemudian media tanam yang bisa teman-teman berikan untuk suplir itu bisa teman-teman menggunakan media sekam padi ya, sekam padi dicampur dengan tanah, kemudian juga bisa dicampur dengan cacahan daun-daun. Itu akan semakin membuat tanaman hias suplir teman-teman jadi lebih nyaman ya di dalam media tanam tersebut gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga jangan lupa ketika teman-teman punya, misalkan ya ada setelah nyeduh teh ya, teh itu jangan dibuang, kalau bisa kasih tuh tehnya ke si suplir tadi ya, bubuk teh simpan di media potnya, itu akan membuat suplir juga menjadi subur. Selain itu juga teman-teman bisa juga menggunakan air bekas ya, cucian beras. Air bekas cucian beras itu bagus banget, bagus ya. Disiramkan di media tanamnya saja, jangan di daunnya, tapi media tanamnya. Oke, sekian dari saya, tips tersebut mudah-mudahan bermanfaat.